Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Pendeta Gary Tengker dan kali ini kita akan memulai sebuah program yang disebut dengan Memulai Hari Bersama Kristus yang akan diadakan setiap hari perenungan ini supaya kita boleh memulai hari aktivitas kita bersama Tuhan Yesus. Karena kita percaya kalau kita sertai langkah hidup kita bersama Tuhan, maka hal yang baik akan mendatangi orang-orang kudusnya Tuhan. Dan pagi hari ini saudara, sebelum kita merenungkan, membaca firman Tuhan, mari dimanapun saudara berada, mungkin saudara lagi dalam perjalanan mobil, lagi di rumah, mari kita teduhkan hati sejenak, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kalaupun kami masih boleh bernafas, kalaupun kami masih boleh jadi orang Kristen, tidak lain, tidak bukan, semua pasti karena kasih-Mu atas setiap kami sempurna ya Tuhan. Dan biarlah kami memulai hari kami dengan penyertaan Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa hamba-Mu ini punya banyak sekali keterbatasan. Itu sebabnya kuasai hati pikiranku sehingga benar-benar hanya hikmat dari sorga saja yang benar-benar kami dengarkan dan aku sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara posisinya lagi ada di rumah, saudara boleh buka Alkitab sejenak. Kalau saudara mungkin sedang berkendara, saudara mungkin bisa mendengarkan Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Jadi kedepannya nanti kita akan bahas ayat-ayat ini secara perlahan-lahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perikopnya, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Maka kalau kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan isinya, Dia pegang kontrol penuh atas bumi dan segala aktivitas yang di dalamnya, maka harusnya kita jadi orang Kristen, kita yang percaya pada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, maka harusnya hidup kita tenang. Kenapa? Karena kalau bumi saja dengan segala rotasinya, dengan segala evolusinya, ya revolusinya, ya Tuhan bisa atur, apalagi Tuhan pasti mengatur semua yang baik terjadi atas kehidupan kita. Ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ayat yang keempat dikatakan, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saudara jangan salah bahwa Tuhan tidak menciptakan gelap. Tuhan hanya menciptakan terang. Gelap itu kan sebuah momen, sebuah masa di mana terang lagi tidak ada. Tetapi yang saya mau sampaikan pada renungan pagi hari ini di ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik. Saudara baca dalam ayat-ayat berikutnya. Setiap kali Tuhan menciptakan sesuatu di hari pertama sampai dengan hari yang keenam, Tuhan berulang kali berkata bahwa Tuhan melihat itu baik. Artinya apa? Sebelum Tuhan tempatkan manusia ada di dalam dunia ini, Tuhan sudah persiapkan semua yang baik. Supaya apa? Supaya setiap kita ketika ada di dunia ini, kita semua sudah bisa melakukan apa yang Tuhan amanatkan kepada setiap kita. Maka saudara, saya suka dengan lagu yang semua baik. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ini artinya apa saudara? Sebelum kita melangkah, maka saya percaya Tuhan yang sudah menyiapkan. Maka ada muncul sebuah pertanyaan zaman-zaman SD dulu. Ditanyakan begini, mana lebih dulu, ayam atau telur? Ya, kalau saudara ditanyakan seperti itu, kira-kira apa jawab saudara? Ayam atau telur? Dan saya percaya bahwa Tuhan menciptakan
binatang-binatang, artinya yang Tuhan ciptakan itu ayam. Tetapi saya bukan mau berdebat antara ayam dan telur karena itu hanya sekedar perumpamaan. Tuhan menciptakan ayam, bukan telurnya. Maksudnya apa? Tuhan ketika dia ciptakan semuanya sudah siap pakai. Termasuk Tuhan ciptakan ayamnya. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa itu masih dari bayi. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, mereka sudah dalam posisi dewasa, artinya mereka sudah siap langsung untuk bekerja. Ini yang saya mau coba sampaikan kepada setiap saudara. Ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan isinya, sebelum Tuhan taruh Adam dan Hawa di situ, Tuhan sudah persiapkan segala sesuatunya. Sehingga nanti kalau ada manusia ada di Taman Eden, maka manusia kurang mengusahakannya saja. Artinya, tanda petik saudara, jangan artikan ini secara letterleh. Artinya, siap pakai. Dan saya percaya bahwa apa yang sudah Tuhan rancangkan kepada setiap kita adalah segala sesuatu yang baik. Hanya saja seringkali kita sering salah paham dengan apa yang Tuhan inginkan. Seringkali kita tidak mengerti dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau misalnya kita sekarang ini sedang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh, kita mungkin akan berkata, mana Tuhan, mana yang baik? Nggak ada yang baik. Mungkin saat ini engkau harus terlibat dengan masalah finansial, terlibat dengan masalah hukum, dan engkau berkata, Tuhan saya sudah baik-baik, saya sudah ikut gereja, saya rajin ibadah, kenapa malah yang terjadi adalah sesuatu yang buruk? Mana yang baik? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mungkin saja engkau berkata demikian, tetapi ingat, beberapa momen ke belakang, beberapa tahun yang lalu mungkin engkau pernah mengalami satu masa-masa yang terburuk dalam kehidupanmu, dan Tuhan selamatkan setiap kita. Sekarang mungkin ketika engkau menghadapi tantangan, menghadapi masalah, engkau tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi ingat satu hal yang pasti, bahwa semua Tuhan rancang untuk kebaikan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa hari pertama itu Tuhan ciptakan dan Allah melihat bahwa terang itu baik. Ini saudara ada terus di hampir setiap hari yang ada, ya. Tuhan berkata bahwa di ayat yang ke-10 Allah melihat bahwa semuanya itu baik, semuanya baik. Yang Tuhan berikan, Tuhan persiapkan bagi setiap kita adalah segala sesuatu yang baik. Itu sebabnya saudara, kalau Tuhan sudah kasih yang baik, pertanyaannya kenapa kok ada tantangan, ada masalah? Saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang mendatangkan keburukan. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan merancangkan untuk damai sejahtera bagi setiap kita. Kita bukan diprogram untuk menerima kegagalan. Walaupun bisa saja orang Kristen gagal. Walaupun bisa saja orang Kristen pada akhirnya mengalami kesusahan. Bisa saja. Tetapi itu bukan ujungnya. Kenapa saudara? Itu adalah sebuah proses sehingga kita bisa sampai pada ujungnya. Pertanyaannya, apakah ujung daripada semuanya itu adalah kita terima berkat? No. Kekristenan tidak secetek itu. Karena ujungnya dari semuanya itu adalah kita jadi warga sorga. Dan selama kita hidup di dunia ini, ada banyak mungkin tantangan, ada banyak masalah. Tetapi ini yang kita percayai, bahwa Tuhan sudah persiapkan segala yang baik bagi setiap kita. Sehingga ketika engkau sadar bahwa Tuhan sudah ciptakan apa yang baik, maka engkau mengusahakan dengan serius apa yang sudah Tuhan beri. Saya percaya setiap langkah kita, aktivitas pekerjaan kita, biar Tuhan yang turut campur tangan, diberkati Tuhan. Saya doa kepada setiap saudara yang memulai hari ini, ya, dengan doa, memulai hari ini dengan firman Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa ada kekuatan surgawi yang menyertai setiap Anda ketika Anda melangkah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika Anda butuh dukungan doa, saudara boleh tulis ya dalam kolom komentar supaya saya bisa dengan senang hati untuk mendoakan setiap saudara. Kita saling bertumbuh, saling menopang. Dan ingatlah saudara yang terkasih dalam Tuhan, selalu kita memulai hari kita dengan Kristus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan yang indah pada pagi hari ini.
Kami dimanapun kami berada, mungkin dalam perjalanan ke kantor, perjalanan aktivitas kami yang berikutnya, mungkin kami di bandara sedang menunggu pesawat, mungkin kami sedang di rumah mempersiapkan sesuatu untuk anak-anak keluarga kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai setiap kami, karena kami percaya bahwa apa yang sudah Tuhan beri adalah sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah boleh menjadi orang Kristen yang berbobot berkualitas. Sehingga ketika Engkau datang kedua kalinya, Engkau akan mendapati setiap kami masuk dalam bilangan orang-orang kudusnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Salam untuk keluarga dan selalu mulailah harimu dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.